sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk ketua kelasnya, silakan berdoa. Siapa berdoa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih dulu. Silahkan kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Semua berangkat ya ini ya? Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, pada pagi hari ini kita ada pembahasan yaitu mendengar karena bunyi dan bunyi serta sifatnya. Nah, kali ini pada pembelajaran sebelumnya kan cahaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunyi. Nah, baik anak-anak, tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Tanah Airku sebagai bentuk nasionalisme kepada jasa-jasa pahlawan yang telah gugur. Yuk. Baik semuanya, kita berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Baik, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu melalui percobaan sederhana peserta didik dapat membuktikan bahwa sumber bunyi adalah benda yang bergerak. Jadi sumber bunyi itu adalah benda yang bergerak. Melalui kegiatan penyelidikan berbasis masalah, peserta didik dapat membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Lalu yang ketiga, dengan bekerja sama dengan kelompok, peserta didik dapat merancang dan membuat telepon sederhana sebagai
Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajarannya, anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, Pak Arga minta kalian diam semua dulu. Diam, lalu dengarkan dengan seksama. Dengarkan dengan seksama apa yang terjadi di sekitar kalian. Apa yang ada di sekitar kita. Coba didengarkan apa ada di sini. Oke, sudah cukup. Coba Pak Arga tanya, ada yang mau jawab gak ini? Coba, apa yang kalian dengarkan? Apa yang kamu dengarkan? Ayo. Dari Mbak Nadia, mendengarkan apa? Terdengar apa? Suara yang dari luar sampai nggak di telinga kita tadi? Ya. Suara kelas sebelah. Oke. Ada lagi yang mendengar? Apa Mas Wilja? Suara azan. Oke. Ya terus? Suara jam. Suara jam. Oh, penting jam. Lagi? Apa lagi? Oh, suaranya Pak Arga tadi kan ngomong dari tadi Pak Arga. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada pertanyaan romantik. Nah, saat ada kereta api lewat dari jauh, mengapa suara relnya kadang terdengar lebih dahulu? Jadi kereta api kan belum lewat ya, tapi suaranya duduk sudah terdengar terlebih dahulu sebelum keretanya. Ada yang bisa jawab? Ayo, kenapa? Apa? Coba. Nah, karena bergesekan Pak. Terus terjadi apa? Getaran. Getaran akhirnya menimbulkan apa nak? Suara atau bunyi. Sehingga walaupun objeknya masih jauh, bisa terdengar sampai jarak-jarak yang berkilometer kadang ya. Seperti contohnya ketika ada pos kamling, ada apa itu? Kentongan. Iya, kentongan. Dipukulnya di sini terdengar sampai di ujung jalan. Bisa terdengar. Terus yang kedua, pernahkah kamu menempelkan telinga ke meja? Mau coba? Coba ditempelkan dulu. Nah, sekarang tempelkan. Terus temanmu yang di ujung meja yang lain mengetuk ujungnya. Coba diketuk. Sudah berarti jangan lama-lama nanti pusing. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Bergetar Pak. Kuping saya bergetar. Apalagi? Yo. Ada suara keras Pak. Suara kerasnya seperti apa? Suara apa tadi yang kita dengar? Suara ketukan. Lalu bagaimana mungkin suara dari televisi di ruang tamu? Kamu kan punya televisi di rumah ya? Di ruang tamu. Terus bisa terdengar sampai kamarmu. Apa yang dilewati oleh suara itu? Kan kamu lagi nonton TV ini, ya kan? Kok bisa ya terdengar sampai kamarmu? Karena terjadi apa? Tadi getaran itu merambat bergelombang melewati benda-benda sehingga bisa terdengar walaupun kita berada di kamar. Gitu anak-anak. Nah,
Hari ini kita, Pak Arga sudah menyiapkan. Hari ini kita akan menjadi seorang ilmuwan, menyelidiki rahasia perjalanan suara dan bahkan bisa membuat alat komunikasi kita sendiri. Kita bisa membuat alat komunikasi. Kalau kita handphone kan sudah ada. Kalau kita buat handphone nanti kelamaan, nggak cukup. Kita buat yang sederhana. Nah, nanti Pak Arga sudah siapkan LKPD di depan kalian dan alat-alatnya. Tapi nanti kita mulai dari hal-hal yang mendasar dahulu. Nih, Pak Arga mau kalian membayangkan dahulu. Nah, bayangkan ada dua orang sahabat ini. Lihat nih ya, ada dua orang sahabat di sebuah desa terpencil yang rumahnya terpisah oleh kebun. Mereka ingin mengobrol. Kan kalian ilmuwan, ya. Mereka ingin ngobrol, tapi tidak boleh teriak. Ya, kalau teman kita di lapangan sana kan mau dengar kan kita harus teriak, tapi ini nggak boleh teriak agar tidak mengganggu tetangga. Sayangnya di desa itu belum ada listrik, apalagi telepon. Nggak ada telepon. Kalau nggak ada telepon berarti kita bisa buat apa? Orang yang bisa membangun sesuatu itu disebut dengan insinyur. Biar kita bisa, dua orang sahabat ini bisa berkomunikasi, maka kita bisa buat apa? Bisa buat apa? Tadi apa namanya? Iya, telepon sederhana. Mbak Malila ini bilang telepon sederhananya dibuat dari apa? Dari kaleng bekas. Itu nanti kita akan buktikan apakah suara bisa membantu komunikasi. Nah, kali ini sebelum Pak Arga mulai, di situ ada proyek insinyur cilik. Nah, proyek insinyur cilik. Jadi proyek insinyur cilik ini dibuat, misinya kalian adalah membuatkan alat komunikasi untuk dua orang sahabat ini. Nah, sebelum kalian jadi insinyur harus menyelidikinya menjadi seorang ilmuwan. Nah, tapi sebelum jadi ilmuwan kita ice breaking dulu biar nggak lemas ya, Yel-yelnya dulu. Kelas 5. Ya. Kelas 5. Ya. Baik. Kalau Pak Arga bilang si pagi berarti tepuk 1 kali. Kalau siang berarti 2 kali. Kalau sore berarti 3 kali. Kalau malam berarti tidur, nggak ada tepuk tangan. Oke, siap ya videonya ya. Pagi, siang, malam. Kurang konsentrasi lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, sore, pagi, sore. Kalian hebat semua, tepuk tangan. Baik anak-anak, di situ sudah Pak Arga siapkan, maka Pak Arga akan langsung membaginya menjadi tim karena ini kebetulan duduknya sudah 4 sama 5 dalam satu bangku. Nah, ini saya sekalian
bagi timnya. Silahkan kalian bebas memberi nama timnya apa, tapi timnya yang bagus namanya ya. Silahkan kalian beri nama timnya apa, sembari Pak Arga menyajikan video-video untuk mempermudah kalian dalam pengerjaannya. Nah, silakan kalian rembuk dan diskusikan nama timnya apa, diisi pada lembar LHPD. Ayo, mau buah, mau hewan, mau tempat, boleh. Ayo, segera diisi, yuk, segera diisi. Ayo. Sudah? Namanya apa? Tim apa? Belum? Ayo. Ya apa? Oke, Gangsing. Nama tim apa? Galaksi. Tim Galaksi. Oke, nama timnya apa sini? Ayo ditulis cepat langsung. Tim Galaksi. Ayo nak. Cepat. Karena kita hanya ada 2 jam pembelajaran. Ini waktunya singkat loh. Apa? Negara boleh. Nah, nama tim apa? Ayo. Segera ditentukan, ditulis anggotanya. Ayo. Boleh, nggak apa-apa. Burung Garuda, burung merpati, burung kakak tua. Silakan. Tim kakak tua, tim merpati. Anggotanya ditulis semua. Anggotanya ditulis semua. Anak-anak, misi tim insinyur cilik yang sudah ada di kelas 5. Pertama, ambil paket misi. Kedua, baca dan cermati. Yang ketiga, pahami misinya. Hanya 3 ya. Jadi itu saja. Silahkan yang pertama ambil paket misinya, baca dan cermati, terus pahami misinya dan laksanakan, dilaksanakan. Oke, sudah siap? Coba tugas pertama kamu lakukan tugasnya. Yuk. Tugas pertama. Langkah 1 kita harus menyelidiki dulu. Apa yang harus diselidiki? Nah, coba Pak Arga minta kelompok yang sudah selesai, mana ini? Angkat tangan dulu. Yang sudah selesai mengisi. Oh, semuanya sudah ya? Oke. Coba kita baca bersama-sama. Yang kelompok sini dulu aja. Kita mulai dari kelompok siapa ini? Tim apa ini? Tim Merpati. Wah, tim Merpati. Coba dibacakan tugas yang pertama, Mbak. Ya, langkah 1 penyelidikan. Langkah kegiatan. Langkah 1 penyelidikan sumber bunyi. Getarkan penggaris di ujung meja. Apa yang kamu lihat dan dengar? Sentuh tenggorokanmu saat berbicara. Apa yang kamu rasakan? Yuk, sekarang lagi silakan di tim kalian coba. Kalau sudah, yang pertama apa penggaris dulu, penggarisnya keluarin dulu. Penggaris, nah itu maksudnya telinganya taruh di meja, sini diginiin.
dia belakang itu. Ayo. Hah? Enggak apa-apa. Panggilan juga enggak apa-apa, panggilan juga enggak apa-apa. Ayo. Apa yang dirasakan disampaikan sama nomor lainnya, sama penulisnya bisa. Jawaban yang saya rasakan ketika penggaris itu A itu kan penggaris ya. Nah, ditulis di belakangnya ya hasilnya ya. Tadi apa yang kamu rasakan sama teman-temanmu? Didiskusikan dulu. Setelah itu yang kedua, coba temanmu disuruh pegang leher tadi ya, sambil bilang A. Fokus ke pembelajaran selanjutnya ya. Tenang. Ayo. Tadi yang pas penggaris dirasakan apa? Nah, getaran bunyinya apa? Lu ada kedengaran bunyinya? Dengar bunyi apa tadi ketika penggarisnya di Jika sudah silahkan pada selanjutnya yang B, langkah kedua. Ya. Ayo. Sudah belum? Yang nomor 2, langkah kedua apa? Rancang bangun telepon. Tapi tadi coba kita review bersama-sama. Apakah sama hasilnya ya tadi ya? Apakah hasilnya sama? Pada langkah pertama tadi kita disuruh apa? Menggetarkan penggaris di ujung meja. Apa yang kalian rasakan atau temukan para ilmuwan? Getaran. Oh ya, Nadia, getaran. Apalagi? Terdengar apa lagi selain getaran? Apalagi? Ada apa lagi yang kamu rasakan? Dapat apa? Apa? Selain getaran ada apa tadi? Keluarin bunyi enggak? Apa lagi Mas Azhar? Suara keras, suaranya bagaimana? Ini bajunya dirapatkan.
Benda apa? Padat. Ini bendanya padat ya anak-anak ya. Kalau nggak padat nggak mungkin bisa mengeluarkan getaran. Sulit mengeluarkan getaran. Nah, kali ini pada langkah selanjutnya anak-anak kita mulai pada langkah kedua yaitu merancang telepon. Ini Pak Arga akan perlihatkan. Apakah kalian sudah siap? Siap. Coba. Kalau siap tangannya seperti ini ya. Tuh, di sini. Kamu sudah siap? Siap. Oke, baik. Coba tadi kelompok merpati sudah, tim merpati sudah, ilmuwan merpati sudah. Sekarang ilmuwan mana yang mau membacakan langkah kedua? Ayo. Oke, ini satu rus. Yuk. Satu, lubangi bagian bawah kedua gelas atau kaleng dengan paku. Ya, nanti dilubangi ya. Terus? Dua, masukkan ujung benang ke lubang dari luar ke dalam. Terus? Buatlah simpul besar atau ikat dengan potongan lidi di dalam agar benang tidak lepas. Ya, lalu? Lakukan hal yang sama pada gelas atau kaleng kedua. Oke. Baik, itu silahkan untuk para ilmuwan cilik, silahkan untuk mengerjakan tugasnya. Dimulai. Sembari itu, Pak Arga akan tayangkan video yang memudahkan kalian untuk merancangnya. Aku bisa mendengarmu. Hai Carlo, halo Tante. Kamu sedang apa Carlo? Hai Alex, aku dan ibuku sedang membuat telepon kaleng. Telepon kaleng? Apa itu? Telepon mainan yang terbuat dari kaleng yang disambung dengan benang. Kita bisa menggunakannya untuk berkomunikasi layaknya telepon sambungan. Wah, hebat sekali. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu 2 buah kaleng bekas, lima kasur, paku untuk melubangi, dan tusuk gigi sebagai pembuat lubang. Lubangi bagian bawah kaleng menggunakan paku. Lalu masukkan benang dan ikatkan benang ke tusuk gigi yang berfungsi untuk menahan benang. Lakukan di kedua sisinya. Sudah jadi. Wah, mudah ya. Iya, tetapi untuk melubanginya lebih baik kita minta bantuan orang dewasa karena permukaan kaleng itu keras. Takutnya nanti kita terluka. Selain itu, pastikan kaleng yang digunakan sudah dihaluskan dan tidak ada permukaan yang tajam. Oh iya, lalu bagaimana cara memainkannya? Kamu pegang salah satu ujungnya. Pastikan talinya berbenang dan tidak lentur. Lalu coba kamu berbicara. Aku akan menggunakannya dari sisi yang lain. Tes 1, 2, 3. Carlo, bisakah kamu mendengarku? Bisa, Alex. Wow, aku juga bisa mendengarmu. Hebat sekali. Benar-benar seperti telepon. Bagaimana bisa kalau suara kita terdengar dari sisi yang lain? Hal tersebut karena gelombang suara dapat merambat melalui zat padat. Masukkan dulu. Tali yang menghubungkan ini bertugas sebagai pengangkat gelombang suara. Penemu dari telepon pertama ini adalah Copernicus pada tahun 1672. Oh, begitu ya. Apakah kita bisa membuat talinya lebih panjang lagi kalau misal sepanjang jarak kamarku dan kamarmu? Tentu saja bisa. Yang penting tali penghubungnya harus membentang dan tidak ada objek yang menghalangi. Suara kita pasti panjang sekali. Kalau begitu, ayo kita buat yang lebih panjang. Nanti malam kita bermain telepon-teleponan. Pasti tidak akan dimarahi, karena kan tidak menggunakan gadget. Hahaha. Benar juga ya. Tadi sudah ada perlihatkan bagaimana caranya.
simulasi sudah selesai. Wah, ini sudah selesai merakitnya. Tinggal menunggu misi ya. Nih, yang lainnya coba kita lihat. Ini yang masuk dari itu. Oh ya. Oke. Coba ditegakkan. Berkomunikasi. Halo. Nah, kalau sudah direnggakan. Nomor 1 itu langkah uji coba. Nomor 1 apa itu? Berdirilah. Sudah? Ayo diuji coba dulu. 1, 2, 3. Itu apa yang kamu rasakan? Ini pastikan benar dalam keadaan tegang atau tidak kan? Tidak menyentuh benda lain. Satu teman berbicara melalui benda seperti memukul mulut. Dengan yang lain menembakkan telinganya Nah, setelah itu di bawahnya ada pertanyaan. Apa? Coba. Kalau biar ininya biar bisa kedengeran, coba kamu sedikit. Kalau ini langkah 1 ya, kan di sini berdiri berjauhan dengan temanmu. Nah, apa syarat agar sebuah benda dapat menghasilkan bunyi?
dicoba dulu. Kalau kendor, kedengeran nggak suaranya? Aku yang ngomong. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Tapi beda kalau ditegang. Enggak, karena sifatnya tidak bergetar. Jadi walaupun bendanya padat, kalau tidak ada getaran maka bunyi tidak tersampaikan. Jadi apa yang berjalan ini tadi? Berjalan tadi apa? Atau ayo. Coba sini Marga macanya. Sini Majenda. Ya sambil dikomunikasikan sambil digunakan. Kalau ditegangkan gini, coba dipegang sambil dipegang bawah ini. Apa yang kamu rasakan? Coba ngobrol. Apa yang kamu rasakan? Ada getaran. Coba kalau dikendurkan ada getaran nggak? Ngomong. Ini dipegang. Coba yang ngomong siapa ini? Aja ngomong. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau dikendurkan maka sifatnya tidak bisa mengantarkan bunyi karena tidak ada getaran. Kalau ada getaran pasti di. Terus yang terakhir, coba tadi kamu amati secara seksama enggak? Jadi yang merambat di sini di benang itu apa tadi? Ketika dibuat ngobrol sama Hasan sama didengerin sama apa coba? Ya, ditulis. Apa? Terjadi apa? Kita lihat lagi ya. Yuk, kita lihat lagi yuk. Nah, terjadi apa sih di sini? Kita lihat. Apa ini? Getaran. Jadi fungsi dari bunyi
Baik, coba ini. Pak Arga minta siapa yang mau membacakan hasil dari pengamatannya. Yang tadi yang di situ, ya. Tim mana yang mau membacakan di depan? Yo, siapa? Kan tinggal dibaca. Ayo hasilnya apa? Yo. Silakan. Ayo. Ayo. Maju satu tim, semua kan satu tim. Bekerja. Ayo. Tim mana yang sudah selesai? Ini nanti sama-sama. Sudah? Tim merpati sudah siap belum? Maju membacakan hasilnya itu toh? Ayo, sudah siap? Belum? Oke. Dari tim Sabtono sudah siap belum? Sudah, Mas nanti lagi. Oh. Mas nanti jangan buat main-main. Ya, kembalikan lagi telepon sederhananya di tengah-tengah meja dulu. Nah, yuk sekarang kita isi dulu. Sudah diisi belum tadi pertanyaannya? Ayo. Kak, silakan maju. Ayo, sini. Dibacakan. Sini, yuk, sini. Perhatikan semuanya. Yuk, dibacakan hasil dari pertanyaan yang pertama. Ya, sudah terjadi getaran. Apa lagi? Saat uji coba telepon selama 3 apakah suara pengamu terdengar karena Ya, karena benangnya tegang. Kalau kendur bisa nggak tadi dengarkan? Tidak bisa. Lanjut lagi. Oh iya, jadi kalau kenapa harus tegang? Ya biar ada getaran dari benda tersebut. Kasih tepuk tangan dulu untuk tim apa ini? Ya, kasih tepuk tangan dulu. Oh, terus bergantian dulu. Siapa lagi tim yang mau masuk? Ayo. Ayo, siapa yang mau maju? Erlita, sudah siap belum? Siapa? Ayo. Oh ya, ayo maju. Yuk, dibacakan dulu yang pertama. Ayo Mas, perhatikan dulu. Dari langkah ke-1, apa syarat agar sebuah benda dapat menghasilkan bunyi? Getaran. Getaran, ya benar. Kalau nggak ada getaran, nggak ada bunyi. Apalagi? Saat uji coba telepon, langkah ketiga, apakah suara pengamu terdengar? Terdengar karena benang tegang. Ya, benangnya karena dalam keadaan tegang, makanya terdengar. Apalagi? Gantian itu? Nah.
berarti dari tim Garuda sama tim Merpati ini mempunyai hasil yang sama, hampir sama, walaupun kalimatnya berbeda, tapi hampir sama. Nah, coba kasih tepuk tangan dulu untuk tim Merpati. Untuk satu tim lagi, siapa yang berani maju? Ayo, ditunggu-tunggu ini. Saturnus. Wah, ini nama planet. Saturnus. Nah, ayo Bil, Nabil, sama Raka. Nabil sama Raka, ayo. Jangan seperti itu. Nabil sama Raka. Nah, ayo. Ya. Apa syarat agar sebuah benda dapat bunyi? Getaran. Ya, terus. Nah, terus ayo. Ya, terus. Ya, seperti itu. Sama juga kalau ditegangkan terjadi getaran, tapi kalau dikendorkan tidak terjadi getaran. Yuk, yang tiga. Getaran, lalu yang pertanyaan yang pertama tadi apa? Kenapa harus tegang? Iya, karena kalau tidak tegang maka tidak bisa digetar. Nah, hampir sama ya berarti ya. Bisa dikatakan bahwa sama. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk tim Saturnus. Ayo, silakan dimulai lagi. Baik anak-anak, nah jadi seperti halnya bunyi, seperti halnya yang kalian lakukan, bunyi itu mempunyai sifat-sifat. Ternyata selain itu ada getaran yang dihantarkan. Bagaimana itu terjadi pada? Karena terdapat medium atau jalan atau perantara, yaitu benda padatnya apa yang jadi perantara ini? Apa? Benang. Jadi medium perantaranya adalah sebuah benang. Nah, dengan adanya benang ini anak-anak, ternyata kita dapat mengidentifikasi dari sifat-sifat dari bunyi. Nah, coba, ketika kamu berada di dalam rumah, mengapa kamu bisa mendengar suara kambing? Karena ada apa? Ada getaran, ada perantara, yaitu dari udara. Nah, udara juga termasuk ada, iya termasuk. Kalau tidak ada udara, maka getaran atau gelombang bunyi tidak bisa merambat. Nah, nih, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena bunyi merambat ke segala arah, salah satunya lewat udara, maka suara kambing tetap akan terdengar.
sifat yang pertama, bunyi itu terdengar di segala arah. Tadi kalian sudah melakukan aktivitas ini ya anak-anak ya? Aktivitas menggunakan telepon sederhana. Nah, kita akan identifikasi. Tadi kenapa kok bisa? Menurutmu, jika anak laki-laki berbisik lewat telepon, apakah suara tersebut akan terdengar oleh anak perempuan? Terdengar nggak? Terdengar nggak? Terdengar. Kenapa kok bisa terdengar? Ayo, kenapa kok tadi bisa terdengar? Apa tadi? Ada apanya tadi? Ada perantara. Perantaranya dari benda apa? Apa itu? Benangnya itu bagaimana ini kondisinya ini benangnya anak? Ini tegang apa kendor? Tegang, sehingga menghasilkan sebuah getaran yang dapat dirambatkan menjadi bunyi. Kita jawab bersama-sama. 1, 2, 3. Iya. Suara anak laki-laki bisa terdengar oleh anak perempuan karena suara cepat merambat melalui kertas berbenang yang merupakan zat padat. Iya, zat padat. Dengan demikian, bunyi membutuhkan media untuk merambat, yaitu melalui zat padat, zat cair, zat gas seperti udara, sehingga bunyi tidak hanya merambatnya lewat udara saja. Jadi anak-anak, kesimpulannya di situ ada kesimpulannya berdasarkan proyek ini, ya. Berdasarkan proyek ini, kami menyimpulkan bahwa bunyi berasal dari apa? Apa tadi? Getaran. Silakan diisi dulu. Nah, dari getaran. Lalu apa lagi di situ anak-anak? Memerlukan apa itu? Dibaca selanjutnya. Dan dapat merambat melalui medium benda. Iya, benda apa? Padat. Iya. Benda padat yang dimaksud dari percobaan kalian itu tadi apa? Benang. Benang. Silahkan diisi dulu. Nah, yuk kita membaca bersama-sama kalimat kesimpulan di akhirnya. 1, 2, 3. Berdasarkan proyek ini, kami menyimpulkan bahwa bunyi berasal dari getaran dan dapat merambat melalui medium benda padat seperti benang. Iya, kasih tepuk tangan untuk kalian semuanya dulu. Ya, kamu harus tahu anak-anak, bunyi paling cepat merambat itu melalui benda padat dan tidak dapat terdengar pada ruang hampa. Kalau di ruang angkasa nggak ada udara, berarti tidak bisa mendengarkan bunyi. Tapi caranya dengan apa? Tapi dengan memanfaatkan getaran benda padat. Nah, oke, sebelum kita akhiri, kita sudah sampai pada kesimpulannya pada kegiatan penutup. Coba Pak Arga mau tanya, apa bagian paling
seru pada pembelajaran kali ini? Apa bagian paling seru dari pembelajaran kali ini? Ayo, Mas Dosen. Membuat telepon genggam. Apalagi Mas Azhar, ada bagian yang paling seru ketika belajar hari ini? Apa ya? Yang paling seru menurut kamu? Ayo, apa Mas Aran? Membuat telepon sederhana sama dengan Mas Wildan. Buat telepon sederhana Pak, seru. Selain itu apa lagi yang seru? Selain membuat, apa lagi yang bikin seru? Ketika kalian mencobanya seru nggak tadi? Seru. Berarti kalian apa? Ketika mencobanya, kalian juga seru atau senang. Selain itu anak-anak, coba apa penemuan paling penting yang kamu dapatkan tentang suara? Apa penemuan paling penting? Paling penting kalau ada suara. Jadi kalau nggak ada suara, ini nggak ada ini. Tapi kalau ada suara ada ini. Apa? Syarat agar sebuah benda dapat menghasilkan bunyi. Apa? Jadi ada apa? Ada sebuah Jadi kalau syarat pentingnya suatu suara itu bisa terdengar kalau ada getaran. Itu tadi dibuktikan dengan apa? Kalau teleponnya tegang. Iya, kalau tegang pasti bergetar. Kamu bisa merasakan getarannya tadi di mana? Di bawah gelas ini ya, di bagian bawahnya yang kalian lubangi. Terus selain itu, setelah tahu rahasia ini, bisakah kamu memikirkan cara lain untuk mengirim suara? Selain ini, cara pakai ini, kamu ada cara lain nggak untuk mengirimkan suara? Kan ini kan lewat telepon. Nah, kalau yang selain telepon untuk mengirimkan suara, biar tahu ada informasi, itu pakai apa? Pakai kentongan. Apa lagi? Kan kalau surat apakah bisa bersuara? Tidak. Kalau surat itu kan tulisan Mas Bida. Coba yang menghasilkan suara itu ada kentongan. Selain kentongan apa? Ya kalau suara mesin mobil ada, tapi apakah bisa diinformasikan? Tidak. Apa? Kalau kalian mau istirahat tandanya apa? Bel. Berarti bel itu termasuk nggak anak-anak? Termasuk. Berarti dengan kita menggunakan bel juga, itu juga sudah termasuk dalam menggunakan suara. Jadi Pak Arta tidak perlu bilang ya sama anak-anak ketika muter anak-anak istirahat, nggak perlu ya. Pakai bel 2 kali saja sudah cukup sebagai tanda kalau istirahat. Jadi kita bisa berkomunikasi bukan hanya melalui telepon sederhana, tapi dari hal-hal yang kecil seperti itu. Ya, coba Pak Arga mau minta semangat lagi. Pagi, siang, malam. Masih ada yang tidak berkonsentrasi. Baik, itu saja pada siang hari ini untuk pembelajaran kita, untuk pembelajaran dari bunyi. Adakah yang ingin kamu sampaikan pada Pak Arga sebelum kegiatan pada pembelajaran hari ini selesai?
Apa yang paling menyenangkan? Bermain telepon sederhana. Apalagi selain bermain, kita tadi juga membuat. Nah, kalau dari anak-anak sendiri, apa yang masih belum jelas? Ada nggak yang belum jelas apa? Apakah ada? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, yuk yel-yelnya kelas 5. Ya, coba. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Semangat. Kelas 5. Kreatif, disiplin, berprestasi. Yes, yes, yes. Baik, Ilham, karena pembelajaran kita sudah selesai dan baiknya kita segera merapikannya. Silakan dimasukkan Ilham untuk memimpin doa. Mak, ini kertasnya ditaruh di atas. Nah, kertasnya dia taruh di atas meja. Kertasnya ditaruh situ. Nah, baik, silakan Ilham dipimpin. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Silakan mencoba kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, itu saja pelajaran untuk hari ini. Pak Arga minta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam Pak Arga menjelaskan selama pelajaran. Dimaafin nggak ini? Dimaafkan? Nah, itu saja dari Pak Arga. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Mas Ilham memilih